Halo, salam jaya peternak babi senusantara Indonesia. Kali ini seperti janji saya kemarin, saya akan mengupas tentang N-Batch cleaning karena kesannya adalah topik yang simple, semua orang tahu bagaimana cara ngebersihin kandang. Tetapi dalam detailnya beberapa orang miss atau ada prosedur yang dilewati yang membuat proses pembersihan itu menjadi kurang optimal. Jadi intinya pembersihan itu seperti yang saya katakan kemarin bukan hanya membersihkan partikel-partikel yang ukurannya makro yang kelihatan oleh mata seperti ya kotoran babi, bekas pakan, karung bekas, kotoran-kotoran yang ukurannya besar. Tapi ingat, yang terlebih penting dalam hal ini adalah bagaimana membunuh mikroba, bagaimana membunuh mikroorganisme, patogen, bakteri atau virus yang berpeluang ketika jumlahnya dalam populasi yang banyak itu akan mempengaruhi kesehatan ternak. Jadi proses pembersihan itu yang terpenting adalah itu. Makanya dalam kunjungan di kandang sapihan atau kandang beranak, terkadang owner salah memahami. Apa masalahnya? Terkadang owner ketika masuk ke kandang dia pengen bersih. Tempat beranak harus bersih, tempat sapian harus bersih. Tapi bersihnya yang menurut beliau pengen adalah kotorannya dibersihkan. Tapi salahnya di sini bukan berarti membersihkannya salah. Kesalahan adalah membersihkan dengan air. Di mana di dalam kondisi kandang ini ada beberapa ternak yang sensitif terhadap dingin, sensitif terhadap lembab, sensitif terhadap full stress atau suasana yang dingin. Jadi ketika dipaksakan membersihkan dengan air, apa yang terjadi? Besok malah anaknya diare, besok sapihan banyak yang diare. Kenapa? Ingat kuncinya ketika ada ternak yang kecil, membersihkan itu harus dengan clean dan dry. Artinya membersihkan yang bersih dengan cara kering. Kalau masih bisa disapu, masih bisa disekop itu better, lebih baik daripada membersihkan dengan air. Berbeda halnya dengan ternak yang sudah dewasa, silahkan kalau ingin membersihkan dengan air. Nah, kembali ke topik tadi, pembersihan. Yang saya maksud sekarang ini adalah pembersihan kandang kosong. Setelah dipakai untuk beranak, terus sapi kandang kosong. Dipakai untuk penggemukan, akhirnya panen kandang kosong. Dipakai untuk sapihan pindah ke grower, kandang kosong. Oke? Pembersihan kandang kosong artinya ternaknya sudah keluar, partikel organik sisa-sisa pemeliharaan masih ada di dalam. Yang pertama yang harus dilakukan seperti materi yang kemarin, yang paling penting adalah membersihkan partikel-partikel bahan-bahan organik. Organik seperti apa? Penjelasannya ada di video saya sebelumnya. Nah, ini adalah kita membersihkan kotoran, urin, bekas air liur, bekas kalau ada memang pernah ada di situ ada bercak darah, bekas kotoran, semuanya dibersihkan, sisa pakan dibersihkan, gorong-gorong selokan yang melewati itu dibersihkan. Nah, itu pembersihan secara kasar dulu nih, yang levelnya mata melihat, harus kondisi bersih. Silahkan pakai air, silahkan pakai sapu, sekop, bersihkan dulu. Nah, setelah bersih, tutup semua yang berhubungan dengan elektrik. Misalnya soket lampu, lampu pemanas, nanti ada banyak, misalnya kalau ada auto feeding, ada kabelnya, tutup dinamo, ada kabel lewat, semua yang berpotensi konslet, berpotensi listrik strum, supaya keamanan terjaga dari karyawannya dan juga fasilitasnya tidak rusak ketika disemprot air. Silahkan tutup dulu dengan plastik semuanya. Itu langkah kedua. Electrical, semua yang berhubungan dengan listrik ditutup dulu yang berpeluang konslet kalau kena air. Terus yang ketiga, orangnya. Saya termasuk orang yang concern terhadap Bapak Ibu. Silahkan
seringkali ini terbalik. Saya seringkali menyayangkan, maksudnya kita menjaga ya, pakai boot Pak, pakai baju yang benar Pak, kalau disinfektan pakai kacamata Pak. Tapi terkadang, sorry mau kata, pekerjanya malah yang nggak mau pakai, ribet. Saya mau kasih tahu di sini, disinfektan tuh mengandung bahan kimia. Kalau mata Bapak Ibu tiap hari kena juga akan bermasalah. Saya tidak tahu kemudian hari akan terjadi apa, iritasi kah, kanker kah, katarak kah. Jadi tolong semua yang berhubungan dengan bahan kimia kita minimalisir karena langsung kontak dengan kulit. Terus safety. Jadi ngomongin safety ini, safety dari bahan kimia dan safety dari kecelakaan. Artinya sendal, kalau bisa ya jangan pakai sendal jepit yang sudah usang, yang licin, nanti jatuh kepala kebentur, mending masih hidup. Kalau kebentur besi mati kan juga akan merugikan diri sendiri. Safety, karena kita akan berhubungan dengan air, lantai terkadang berlumut, licin. Safety, minta bos dibelikan sepatu boot, paling cuma 100.000 toh. 100.000 nggak ada harganya dibanding kepala Bapak harus retak, pecah, kena benturan. Nah, jadi itu baju kalau memungkinkan silakan lengan panjang, atau kalau perlu pakai raincoat atau yang tidak mudah basah baju-bajunya. Jadi biar nggak masuk angin maksudnya Pak. Terus kacamata misalnya diperlukan nanti kalau pas spray obat-obat kimia yang berbahaya, supaya nggak langsung kena ke mata. Itu namanya safety. Silahkan disesuaikan dengan kandang masing-masing, butuh apa enggak. Yang jelas jangan disepelekan. Banyak orang yang terpleset kena tulang belakang, tulang ekor, akhirnya cita-cita semuanya menjadi terhalang karena ada cacat bawaan, ada tulang punggung yang bergeser, saraf terjepit atau apa. Jadi silahkan, ini hal sepele, rasa biasa-biasa saja, tapi ketika satu kali terjadi kecelakaan itu cukup fatal dan akhirnya rugi sendiri, nyesel sendiri. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu pre-washing, atau kita basahin aja dulu. Karena banyak kotoran yang kering, kita basahin dulu. Jadi kalau ada 3, 4, 5 pen, kita basahin dulu, habis itu kita tinggal dulu supaya dia lembek, kotorannya lembek. Jadi silahkan, itu biasanya kalau di washing, kita nyuci mobil ya, biasanya kan cuci mobil salju itu kan disemprot dulu pakai sabun, habis itu didiamkan beberapa saat, habis ketika di spray itu nanti kotorannya akan mudah terlepas, dan akhirnya pencuciannya akan lebih efektif waktunya. Jadi itu soaking silakan pakai air deterjen, gunakan bahan-bahan untuk pembersihan. Kenapa deterjen? Karena nanti dalam kotoran itu masih ada fatnya, masih ada lemaknya yang akhirnya lengket. Itu harus dilembekkan dulu supaya nanti mudah dibersihkan. Jadi silahkan semprot, spray. Setelah di spray semuanya tertutup permukaan, biarkan sejenak, baru masuk ke periode berikutnya, yaitu membersihkan dengan tekanan. Tekanan ada 2. Kalau Bapak Ibu punya alat seperti yang buat cuci mobil, ya seperti ini, cuci mobil itu ada pressernya, dia bisa menekan. Jadi tinggal disemprot aja, semua kotorannya nanti akan mengelupas. Nah, tapi kalau tidak punya, peternak yang rumahan, yang kecil, pakai sikat supaya nggak boros air. Kalau pekerja kadang malas, dia dari luar aja semprot santai sambil dia punya rokok. Kalau ini kita mau tekan dulu, mau gosok dulu pakai sikat, baru dibersihkan dengan air. Jadi yang terakhir dibersihkan dengan air. Setelah bersih, baru last yang harus dilakukan adalah menyemprot dengan disinfektan, kosong kandang. Jadi setelah disemprot disinfektan, barulah kita hitung dia resmi kosong kandang. Jadi kalau nanti ada di pemeliharaan, kosong kandang harus 1 hari sebelum masuk ke batch berikutnya. Nah, 1 harinya tuh dihitung setelah selesai memberikan disinfektan. Jadi kalau jam 1 siang selesai, ya besok jam 1 siang baru bisa masuk ternak. Ingat, deterjen, disinfektan, segala obat yang dispray itu butuh waktu. Itulah kenapa kalau bronjong datang, disinfektan nggak langsung
dibawa masuk ke kandang karena butuh waktu. Berilah waktu sekitar 30 menit lah. Kasih 30 menit baru obat itu bekerja, baru kita bisa manfaatkan untuk step-step berikutnya. Nah, dalam pembersihan ini buat saya sampai di level disinfektan. Setelah proses disinfeksi, beri waktu, istirahat kandang, habis itu bisa pemeliharaan periode selanjutnya, batch baru masuk. Nah, tapi beberapa orang masih bertanya lagi, bagaimana proses pengapuran? Perlu nggak ditutup kapur? Nah, di sini ada sedikit penjelasan. Disinfektan, ada beberapa brand disinfektan yang memanfaatkan suasana asam untuk membunuh patogen, untuk membunuh bakteri dan virus. Jadi kalau sudah pakai disinfektan, jangan buru-buru langsung ditutup kapur. Biarkan disinfektan dulu bekerja secara optimal. Beri waktu 30 menit sampai 1 jam. Selanjutnya lanjut ke proses pengapuran. Jadi ada perbedaan nih fungsinya nih. Kalau kapur, dia akan bekerja di dalam suasana basah. Dia akan menciptakan suasana basah yang membuat bakteri, patogen, dan virus dia tidak dapat bertahan hidup. Nah, hemat saya, disinfektan dulu 1-2 jam, atau kalau disinfektannya beri waktu, kalau siang ya sore harinya baru dikapur. Nah, jadi kapur kering baru ternaknya masuk. Jadi itu. Jadi ada jarak antara disinfektan dan pengapuran. Karena dua hal ini terkadang punya fungsi suasana yang diciptakannya berbeda. Jadi kalau udah dibikin asam langsung dimasukkan kapur, nanti akan netral. Bakterinya malah survive. Patogennya malah survive. Jadi ingat, kalau mau pakai kapur jangan terlalu dekat dengan disinfektan, apalagi dicampur, ada salah kaprah. Jadi itu dari saya, harapan besar rekan-rekan bisa berkembang usaha peternakannya. Dari hal yang kecil ternyata membersihkan itu banyak detailnya. Silahkan dilakukan, silahkan dicoba di kandang masing-masing. Jaga keselamatan selama bekerja, hati-hati menggunakan bahan kimia. Salam jaya peternak Indonesia. Ketemu dengan saya lagi di video saya berikutnya. Jangan segan untuk drop message di sini atau di sini. Kunjungi juga saya punya page Facebook di sini. Kita selalu terkoneksi, silahkan. Tapi mohon maaf ketika memang responnya juga sedikit lambat, karena memang banyak dari rekan-rekan peternak ini punya antusias, semuanya pengen dilayani. Jadi saya juga harus membagi waktu. Silahkan ketika ingin kita sharing-sharing, kita buat jadwal perjanjian, lebih bagus kita bisa calling. Tapi sebelum proses telepon, mohon reservasi dulu. Karena untuk nomor-nomor yang belum terdata, biasanya saya nggak langsung angkat. Saya konfirmasi dulu, memang ada kepentingan apa, jadwalnya seperti apa. Terima kasih untuk perhatiannya. Video kali ini, jaya terus peternak Indonesia, jaya, 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 jaya.